Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Masa Kolonial, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD, dengan judul Golongan Elit dan Peran Elit Indonesia dalam Pergerakan Nasional. Golongan elit. Nah, yang mana golongan elit ini sudah ada semenjak dahulu kala, yang disebut dengan elit tradisional, yaitu adalah orang-orang besar atau yang disebut dengan priai yang belum terpengaruh pemikiran barat, seperti kejawen dan Islam santri. Nah, yaitu disebut golongan elit tradisional. Elit tradisional berasal dari keturunan raja, bangsawan, atau priai yang sudah memperoleh status kebangsawannya dari garis keturunan. Nah, yang mana di sini maksudnya adalah pada masa sebelum penjajahan Belanda terdapat satu kesatuan budaya asli yang masih tradisional yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Nah, kebudayaan asli tersebut yang masih dipegang erat oleh masyarakat Indonesia seperti pengabdi kepada raja, pemilik tanah, hingga pada kelayakan perolehan pendidikan hanya pada golongan bangsawan. Nah, oleh karena itulah muncullah golongan elit tradisional, seperti contohnya raja, tuan tanah, dan bangsawan yang memiliki harkat, martabat, dan derajat sangat tinggi di Indonesia. Nah, hal ini disebabkan oleh kedudukan atau jabatan yang dipegangnya. Nah, ada juga yang disebut dengan golongan elit baru. Nah, yang mana golongan elit baru di Indonesia muncul setelah adanya kebijakan politik etis dan implementasi sistem pendidikan kolonial Belanda. Seperti yang kita ketahui, kebijakan politik etis lahir setelah sistem tanam paksa di Hindia Belanda yang dikritik oleh C.Th. van Deventer, seorang ahli hukum Belanda dan kemudian menjadi tokoh politik etis. Nah, politik etis atau politik balas budi ini merupakan pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintahan Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra. Isi politik etis terdapat 3 program utama, yaitu irigasi, edukasi, dan emigrasi. Golongan elit baru disebut juga sebagai golongan priai, yang mana golongan priai tersebut banyak yang berprofesi sebagai dokter, guru, jurnalis, dan aparatur pemerintahan. Nah, mereka inilah yang kemudian mengawali era pergerakan nasional dengan mendirikan berbagai organisasi yang berjuang melalui baik itu dalam pemikiran, pengetahuan, hingga politik. Golongan elit baru juga memegang kontribusi penting dalam pergerakan nasional Indonesia, yaitu golongan terpelajar berusaha untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Indonesia di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, bidang sosial, dan dalam rangka memunculkan kesadaran nasional untuk bangsa dan bernegara. Dengan tujuan golongan elit baru yaitu memperoleh hak-hak layak hidup sebagai manusia yang bebas. Mereka bertujuan agar seluruh anak Indonesia dapat bersekolah. Mereka juga menuntut adanya kebebasan berpendapat. Jenis-jenis golongan elit. Yang pertama itu elit intelektual, yang mana elit ini tidak hanya ditentukan dari keturunan atau kepangkatan sosial saja, akan tetapi juga berdasarkan dari tingkat pendidikan seseorang. Nah, yang mana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin elit. Nah, yang mana juga semakin terdidiknya seseorang, maka semakin tinggi status dan pengaruhnya dalam masyarakat. Golongan elit yang mampu eksis dan terpandang tanpa adanya hubungan kekerabatan dengan kerajaan atau dengan bangsawan. Yang kedua itu elit militer. Nah, dengan adanya penjajahan Jepang dan adanya Perang Dunia II antara blok barat dan blok sekutu, maka muncul rasa untuk mempertahankan negara Indonesia.
Dalam rangka mempertahankan negara, maka terjadi perekrutan besar-besaran di kalangan anak muda dengan syarat yakni orang itu harus berani berperang. Nah, pada masa itu, ibu kota berpindah ke negara Yogyakarta karena gentingnya keamanan negara. Dalam perjalanannya, anak-anak muda ini menjadi potensi perwira dalam angkatan darat. Dan golongan elit dalam pergerakan nasional. Yang pertama itu di bidang pendidikan. Golongan elit berusaha agar dapat menyelenggarakan pendidikan untuk mencakup kebutuhan pendidikan masyarakat. Nah, pelaksanaan politik etis yang melaksanakan program pengembangan pendidikan di kalangan penduduk pribumi melahirkan golongan terpelajar yang membawa masyarakat ke arah kesadaran nasional. Melalui organisasi ini juga didirikan golongan terpelajar ingin melakukan perbaikan dengan menitik beratkan pada bidang pendidikan. Sebab jika pendidikan suatu bangsa mengalami kemajuan, maka akan berdampak pada bidang-bidang yang lain akan mengalami kemajuan pula. Yang kedua itu di bidang politik, yang mana golongan elit berusaha agar diskriminasi yang dilakukan penjajahan Belanda dapat dihentikan. Contohnya dalam kebijakan masuk sekolah di masa kolonial, yang mana pada saat itu hanya diperuntukkan oleh keturunan asli Belanda, Eropa, dan bangsawan saja. Nah, yang ketiga itu di bidang ekonomi, yang mana golongan elit juga berusaha untuk memperbaiki perekonomian masyarakat akibat eksploitasi yang dilakukan oleh penjajahan Belanda. Yang terakhir itu bidang sosial. Golongan elit juga berusaha memperbaiki struktur sosial dalam masyarakatnya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.